Sepatu basket lokal ini selain harganya terjangkau juga dibentuk dari brand yang udah berkembang di sepatu lari. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naxter Sneakers. Kali ini gue mau bikin performance review untuk sepatu 910 Nakami Torch, salah satu sepatu basket yang banyak banget di request sama kalian. Banyak juga dari kalian penasaran sama sepatu ini dan gue udah pakai sepatu ini beberapa kali guys. Yang pertama langsung aja kita bahas dari segi traction-nya dulu. Traction yang ada di sepatu ini gue happy banget sama performance-nya. Memang sih guys, untuk sepatu ini sayangnya gue cuma cobain di beberapa lapangan indoor, tetapi selama gue pakai sepatu ini gue nggak ngedapetin masalah sama sekali sewaktu gue pakai. Menurut gue traction-nya bisa bekerja dengan baik, entah gue mau bergerak secara lateral, linear, apapun itu, traction yang ada di sepatu ini bener-bener bisa ngasih coverage yang cukup oke. Terlepas dari itu, dari segi rubber compound yang digunakan, ini juga merupakan traction pattern yang berdecit banget di lapangan. Meskipun menurut gue ya guys, dari segi traction-nya sendiri, decit atau enggak, itu sama sekali nggak berpengaruh dari segi performance-nya. Tapi buat kalian yang suka dengan suara decitan di sebuah traction, yap, ini merupakan sepatu yang bener-bener berdecit parah guys. Kalau kalian mau pakai sepatu ini di lapangan basket outdoor, secara asumsi gue aja, gue ngerasa sepatu ini juga bakal bisa perform secara optimal. Secara dari segi rubbernya sendiri, rubber yang digunakan terbilang cukup tebal, dan dari pola traction-nya sendiri menurut gue ini juga nggak akan masalah kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor. Terlepas dari itu, dari segi cushioning-nya, sepatu ini menggunakan foam yang terbilang menurut gue sih basic banget guys. Selama pemakaian, gue bisa ngerasain kompresinya sedikit di bagian heel, dan di bagian depan, ini sih kalian akan mendapatkan court feel yang banyak banget. Feedback yang didapetin dari foam yang ada di sepatu ini untuk bagian depannya nggak terlalu berasa, dan dari segi insole-nya, implementasi dari memory foam yang digunakan di sepatu ini juga terbilang biasa aja guys. Nggak terlalu berasa, bahkan setelah beberapa kali pemakaian, gue ngerasa sepatu ini memang merupakan cushioning setup yang mengutamakan di bagian court feel-nya. Dari segi impact protection-nya, menurut gue sih sepatu ini nggak terlalu menawarkan banyak di bagian tersebut guys. Selama gue pakai sepatu ini, dari segi cushionnya, gue juga ngerasa ini cushioning setup yang membutuhkan break-in time. Awalnya itu lebih keras, tapi setelah kalian beberapa kali pakai sepatu ini akan memberikan kalian sensasi yang lebih oke guys. Tapi secara overall, gue ngerasa dari segi cushioningnya, ini memang cushioning yang terbilang basic banget. Tapi dengan harga yang ditawarkan sepatu ini, 499.000 aja, menurut gue sih implementasinya udah cukup oke. Beberapa hal yang menurut gue bisa diimprove oleh 910 untuk sepatu basket mereka ke depannya adalah dari segi toolingnya, dimana sepatu ini tuh memiliki pola rounded design yang di bagian depannya tuh menurut gue agak ekstrim guys. Ini sejenis seperti sepatu lari, dimana gue ngerasa ya kalau kalian mau lari menggunakan sepatu ini tuh enak banget. Secara untuk heel to toe transitionnya memang bagus untuk gerakan ke depan aja. Jadi kalau kalian bergerak secara linear itu tuh oke banget, tapi secara lateral kadang-kadang gua ngerasa stabilitasnya kurang begitu oke di sepatu ini. Jadi saat bergerak di lapangan kadang ada gerakan-gerakan tertentu yang mengharuskan gua seperti step back atau crossover, dimana gua harus gather step, terus gua harus mendapatkan momentum gua balik. Di sepatu ini gua ngerasain agak ada sedikit delay saat gua berusaha untuk mendapatkan momentum gua lagi. Jadi memang karena di bagian depannya itu bentuknya melengkung banget ke depan, jadi area surface yang kita dapatkan itu tuh memang berasa sedikit lebih minimalis dibandingkan dengan sepatu-sepatu basket yang gue sering pakai biasanya guys. Untungnya sepatu ini itu udah memiliki outrigger dan juga pola traction yang digunakan sekali lagi bisa bekerja dengan baik. Di bagian samping di sini juga udah ada fuse layering material yang ini berfungsi juga untuk membantu kestabilan saat menggunakan sepatu ini. Cuma buat gue sendiri dengan implementasi base yang sedikit lebih datar, ini tuh bisa ngebuat sepatu ini jadi semakin oke guys. By the way, ini juga jadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap fitting yang ada di sepatu ini, dimana di bagian depannya itu karena naik banget, dan gue tuh udah cek dari segi CM-nya sepatu ini. Jadi gue lihat di websitenya 910, sepatu ini tuh CM-nya sama seperti size 43 gue biasanya. Tapi di sepatu ini, di sini tulisannya tuh size 42, 27,5 cm, dan waktu gue pakai sepatu ini, size-nya itu sempit banget. Jadi kaki gue tuh tepat di bagian depan. Yap, kalau kalian beli sepatu ini, gue saranin untuk beli true to size aja. Kalian lihat dari segi US size-nya, dan kalau kalian pertama kali ngerasa sempit, material upper-nya ini juga akan break in seiring kalian menggunakan sepatu ini. Lama-lama bakal semakin nyaman gitulah guys. Tapi untuk pair gue yang ini, gue ngerasa di bagian atasnya di sini juga masih ada dead space sedikit tepat di area punuk kaki gue.
Itu sih nggak terlalu gue permasalahin, tapi dari segi fitting overallnya, gue ngerasa untuk di bagian heel sama di bagian tang, di sini juga nggak ada banyak padding yang bikin sepatu ini bener-bener nyaman banget sewaktu dipakai. Overall ini sih menurut gue merupakan sepatu yang berasa minimalis banget, sepatunya juga ringan, dari segi lacing strukturnya juga berasa super minimalis, dan buat gue sendiri ada beberapa part yang seharusnya bisa membuat sepatu ini lebih nyaman lagi dari segi inner build sepatunya guys. Terlepas dari itu, dari segi materialnya, sepatu dengan bahan dasar knit polyester material seperti ini nggak ada masalah sama sekali. Minim banget break-in time-nya, bahkan nggak butuh break-in time sama sekali. Paling break-in time cuma di bagian fuse overlay-nya aja. Ini sih menurut gue aman-aman aja sih dari segi materialnya. Menurut gue sih cukup oke, dan di bagian samping di sini juga udah ada hyperweb-nya. Sekali lagi ini berfungsi untuk memberikan kalian lateral support, juga berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap material upper yang ada di sepatu ini. Sekali lagi buat gue yang agak kesempitan beli sepatu ini dari segi lacing sistemnya, gue tahu ini bisa dibikin lebih baik lagi, tapi secara overall penggunaannya di gue nggak terlalu permasalahin. Di sini juga ada banji yang menurut gue ini sebenarnya implementasinya nggak terlalu optimal banget, tapi di gue tetap ngerasain di sini ada banji yang berfungsi sedikit untuk memberikan containment saat gue menggunakan sepatu ini. Di bagian belakang di sini juga udah ada heel counter yang menurut gue implementasinya bagus banget, nyaman, dan ngasih kita fitur support juga di sepatu ini. Dan selebihnya lagi untuk bagian torsional supportnya, sepatu ini juga masih belum memiliki torsional support, jadi ini juga bisa dibilang jadi part yang bisa di-upgrade lagi untuk sepatu basket 910 ke depannya. And that's about it guys, performance review untuk sepatu 910 Nakami Torch. Terlepas gue ngerasa sepatu ini bisa diimprove lagi dari segi fit dan juga overall build-nya. Sepatu ini memiliki performance yang cukup oke dari segi traction. Sepatu ini juga ringan banget, by the way. Gue ini pegang bener-bener ringan sepatunya. Dan sepatu ini juga memiliki harga yang bener-bener affordable di 499.000 aja. Untuk sebuah sepatu basket dengan harga segini menurut gue sih udah super terjangkau. Dan gue kembalikan lagi ke kalian bagaimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. Yang penting semoga video ini tuh bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat 910 yang udah ngirimin sepatunya. Appreciated banget, and see you next video. Peace.